Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Romali Pangaribuan dengan NIM 07011282328154 dari kelas L5 Indralaya. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arahman Syafibri, SIP MSc. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang sejarah dan karakteristik hukum. Pengertian dan karakteristik hukum perburuan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian hukum perburuan. Hukum perburuan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan di mana kejadian seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Pengertian ini menurut Profesor Imam Supomo, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Perburuan. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut Molina. Hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokok yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja lainnya. Yang kedua yaitu menurut Mr. M. G. Levenbach, hukum ketenagakerjaan atau Arbeitsrecht adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, di mana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Di sini kita akan menjelaskan tentang hukum perburuhan. Dapat ditelaah dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu himpunan peraturan. Peraturan yang dimaksud dalam arti formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Ketentuan yang berupa aturan yang tidak tertulis atau yang berbentuk kebiasaan atau dalam tafsiran berdasarkan kaidah-kaidah atau dalil-dalil masih banyak ditemukan di dalam perburuhan. Yang selanjutnya yaitu bekerja atau melakukan pekerjaan pada orang lain. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pihak lainnya. Suap pekerja artinya pekerjaan yang melakukan pekerjaan secara bebas, tidak bekerja di bawah pimpinan orang lain, bekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri. Contohnya yaitu seorang dokter terhadap pasiennya, seorang advokat terhadap kliennya, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu menerima upah. Upah merupakan imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari buruh dan umumnya tujuan buruh untuk melakukan pekerjaan, kecuali dalam hal pekerja magang, pekerja praktek berhubungan dengan keahlian yang akan diperoleh dari pengalaman bekerja. Yang terakhir yaitu hubungan buruh dengan majikan. Hubungan buruh dengan majikan yang berkenaan dengan sakit, mendapat kecelakaan, cuti, jaminan sosial, dan lain-lain. Bila hubungan kerja diputus karena buruh tidak mampu bekerja lagi. Kita akan masuk dengan karakteristik hukum perburuhan. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dikarakteristikkan oleh sejumlah ciri berikut. Lebih banyak atau aturan hukum yang bersifat kolektif, banyak disiplin atau bidang ilmu hukum gulitnya hanya mengatur hubungan antara warga masyarakat atau korporasi atau organisasi yang satu dengan yang lain. Ciri ini menjadikan hukum perburuhan sebagai disiplin hukum tersendiri dengan telaah spesifik atas persoalan-persoalan serta solusi di bidang perburuhan. Yang selanjutnya yaitu mengkompensasikan ketidaksetaraan atau perlindungan pihak yang lebih lemah. Berbeda dengan titik tolak prinsip dasar hukum keperdataan, kesetaraan para pihak sebaliknya hukum perburuhan beranjak dari pengakuan bahwa buruh dalam realitas relasi ekonomi bukanlah pihak yang berkedudukan setara dengan majikan. Dalam perselisih perburuhan juga merupakan tuai pengadilan untuk menyediakan kedudukan hukum para pihak yang bersengketa. Hal ini antara lain dicapai dengan membantu buruh, yakni mengalihkan beban pembuktian untuk persoalan-persoalan tertentu kepada majikan. Pengintegrasian hukum privat dan hukum publik. Hukum perburuan dapat dipandang sebagai bagian hukum keperdataan maupun hukum publik.
atau sebaliknya dianggap sebagai cabang atau disiplin hukum mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih. See you.